Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Aci Muhammad. Kali ini kita akan belajar pembelajaran materi simulasi dan komunikasi digital dengan subpokok pembahasan adalah pengelolaan informasi digital menggunakan program pengolah kata. Ya, apa saja yang dipelajari, peralatan apa saja yang akan kita gunakan, ikuti terus video ini sampai selesai. Ya, kita mulai ya. Pengelolaan informasi digital. Ada 3 poin penting yang harus kita pelajari ya dalam pengelolaan informasi digital ya. Yang pertama, mengelola informasi digital yang didapat dari hasil berselancar di internet ya atau dari browsing. Terus yang kedua, mengolahnya menggunakan program pengolah kata ataupun program pengolah angka. Dan yang ketiga, tentu mempersiapkan dan mempresentasikan hasil pengolahan digital. Nah, sebenarnya apa sih informasi itu sehingga kita perlu mengolahnya? Pertama, tentu harus kita pahami. Informasi itu adalah data yang disimpan, diproses, dan ditransmisikan. Jadi ada 3 poin yang terkait dengan informasi ya. Yang pertama ada data, terus data itu disimpan, diproses, dan ditransmisikan. Kenapa ditransmisikan? Ya karena informasi ini harus ada yang menerima. Jadi kalau hanya disimpan saja, itu bisa saja kita sebut data. Nah, informasi dari browsing ya, ketika kita masukkan ke program pengolah kata, ya tentu perlu kita lakukan ya pengaturan-pengaturan sehingga menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami gitu ya. Nah, untuk mempelajari ini apa saja yang diperlukan gitu ya. Nah, paling tidak untuk pembelajaran ini yang pertama ya kita butuh PC atau laptop ya. Dan yang kedua ada program aplikasi pengolah kata Microsoft Word ini yang digunakan ya. Dan juga tentu kita butuh koneksi internet untuk mendemonstrasikan apa sih yang harus kita kerjakan ketika kita mendapatkan informasi atau berita atau pengetahuan dari sebuah website dan kita copy paste ke dalam aplikasi pengolah kata. Nah, berikutnya langsung kita buka program pengolah kata. Nah, untuk membuka program pengolah kata kita tinggal klik saja ya, atau double klik ikon yang ada di desktop ya. Kalau di sini saya ada di menu start ya. Nah, berikutnya apa sih yang bisa kita kerjakan dengan program seperti ini gitu ya. Ini tentu program yang sangat umum ya, hampir semua orang bisa, tetapi tentu fokus pada pembelajarannya adalah bagaimana informasi yang kita peroleh dari internet itu dikelola di sini. Nah, program ini program pengolah kata ini tentu penggunaannya adalah yang pertama biasanya kita bisa membuat dokumen, mengolah dokumen, membuat makalah, surat-surat. Itu penggunaan dasar dari program pengolah kata. Nah, untuk mengolah informasi ya, kita buka saja browsing misalnya Google ya. Ketika kita misalnya mencari informasi tentang komputer gitu ya tentu banyak sekali informasi yang ada gitu ya, yang didapat. Nah, ketika kita klik di sini, maka misalnya kita akan disuruh membuat makalah tentang komputer, maka di sini kita ya anggap saja copy gitu ya, copy dan paste di sini. Tentu hasilnya adalah terlihat tidak rapi. Sementara dokumen makalah tentu memiliki aturan-aturan tersendiri, misalnya spasinya harus berapa, pengaturan layoutnya seperti apa. Itu yang pertama ya, kita ini kita blok saja misalnya ini. Terus yang pertama kita lakukan ini, kita lakukan pengaturan paragraf justify atau rata kiri kanan. Terus yang kedua, paragrafnya kita atur. Ini paragraf kalau enter 66 kita buat 0. Nah, di sini line spacingnya kita ubah aja saja 1,5. Oke. Nah, sudah terasa lebih rapi. Nah, berikutnya fontnya. Kalau dirasa fontnya ini
Arial misalnya kurang ya, tidak tugas tapi digunakan sama untuk bagaimana teknik pembuatan makalah atau tugas gitu ya. Dan hurufnya kalau di sini hanya 10,5 biasanya digunakan 12. Nah, ini sehingga lebih rapi. Nah, di atas ini tentu kita bisa misalnya memberikan judul. Kalau misalnya tugasnya komputer ya ini kita paste ya. Ini kita taruh di tengah. Nah, ini ya. Nah, ini tentu sudah lebih rapi. Lalu bagaimana misalnya tugas ini harus ada gambarnya. Ya. Menyisipkan gambar bagaimana? Nah, ini juga tentu harus kita ketahui. Misalnya kita akan menyisipkan gambar. Sisipkan saja dari sini insert picture ya. Nah, bisa saja kita gunakan online ya karena kita terkoneksi ke internet. Kita ketik saja cari gambar komputer yang sesuai. Komputer. Kita ketik ya. Nah, di sini tentu ada beberapa gambar ya yang bisa kita gunakan karena dari Microsoft sendiri ketika kita terkoneksi dengan internet ya kita bisa langsung memilih gambar atau mencari gambar yang kita anggap sesuai gitu ya. Nah, misalnya kita gunakan saja komputer ya gambar komputer yang ini nih. Ini komputer jadul ya. Oh, ini nggak bisa. Kita gunakan yang lain lagi. Gambar yang sesuai. Kita ketik lagi komputer. Ya, karena ya misalnya ini aja nih paling gampang ya. Ya, ini sudah ada. Nah, ketika kita mendapatkan gambar ini kan gambar besar ini. Ini harus kita atur. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada pengaturannya, layout optionnya. Nah, ini line in with text ya, artinya teksnya ada di setiap baris ya. Nah, ini kita klik wrappingnya. Wrapping itu penggabungannya. Nah, bisa saja seperti ini atau ini disesuaikan dengan kita pengennya seperti apa. Nah, bisa saja seperti ini gitu ya. Ini di pinggir atau ini di tengah. Ya, mungkin paling terlihat seperti ini. Ini sehingga ketika tugas itu misalnya tugas sekolah nih, tentu harusnya dibaca dulu, diedit dulu sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak pantas gitu ya. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana cara mengoperasikan ini? Ya, ini program pengolah kata ini tentu di sini ada tombol file ya. Misalnya selain membuat dokumen tadi ya, program ini bisa saja kita gunakan untuk membuat ya semacam apa ya? Ya, kurikulum vitae bunyi ya. Ya, kita bisa misalnya ketika kita akan membuat sebuah lamaran kerja, maka tentu kita diminta untuk memberikan CV ataupun kurikulum data diri kita. Nah, ini bisa saja kita buat begini. Ini ada nama, ada tanggal lahir, ada deskripsi tentang diri kita di sini ya. Terus juga di sini ada alamat, nomor telepon, email, website. Nah, ini bisa saja dengan menggunakan Microsoft Word ya. Nah, selain itu juga program ini tentu ya kita bisa menyisipkan gambar tadi, grafik, bentuk ya, smart art ini ya. Ini bentuk kita bisa menyisipkan hal seperti ini ya. Nah, terus juga bisa layout. Nah, ini yang penting adalah pengaturan layout tadi ya. Nah, layout ini adalah pengaturan dokumen sehingga nanti ketika dokumen itu kita cetak maka hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di sini ada orientasi ya. Portrait itu tegak, landscape itu datar ya. Terus size-nya, yang harus kita perhatikan size-nya. Di sini ada ukuran A4, letter, legal. Nah, ada juga ukuran kertas yang lain. Kalau di sini tidak ada, kita klik ini. Nah, perhatikan. Letter ini adalah ukuran kertas yang memiliki lebar 21,59 cm dan tingginya 27,94. Nah, di Indonesia itu umumnya kertas yang digunakan adalah A4. A4 ya, A4 seperti ini. Ya, jadi ketika kita akan mencetak dokumen yang nanti dihasilkan sesuai, maka kita membuat dokumennya dengan ukuran kertas apa. Terus nanti dicetaknya menggunakan kertas
ukurannya apa gitu ya. Nah, ketika kita akan mencetak, maka ukuran kertas yang kita gunakan harus sama dengan dokumen yang kita atur tadi. Kalau misalnya kita membuatnya dengan A4, maka kertas yang digunakan untuk mencetak pun A4. Tetapi kalau misalnya kertasnya F4, bagaimana caranya? Sementara di sini tidak ada. Nah, maka kita gunakan legal. Nah, kertas legal ini adalah kertas yang ukurannya sedikit lebih panjang daripada kertas A4. Jadi kalau di sini tinggi itu dari sini ke sininya itu 35,56, maka F4 itu kurang lebih 33 cm. Dan ini sekitar 21,5. Jadi harus diatur ininya. Kenapa? Karena kalau tidak atur nanti ya bisa saja dokumen yang kita cetak itu tidak sesuai, ya, terlalu panjang lah begitu ya. Nah, itu pengaturan dokumen. Nah, berikutnya desain. Di sini juga banyak pilihan-pilihan desain yang bisa kita gunakan. Ada layout, ada reference, margin ya. Ada lagi ini untuk tebal, miring, garis bawah ya, copy, paste, desain, layout, review, mailing ya. Mailing ini adalah fitur di Microsoft Word ya untuk membuat mail merger ya. Mail merger itu ya membuat semacam kombinasi database dengan penerima gitu ya, data di Microsoft Word sehingga lebih mudah dalam pengelolaan dokumennya. Jadi database dibuat di Microsoft Excel biasanya, dan di Word itu adalah hasilnya. Ini misalnya membuat kartu peserta ujian, ya membuat surat, gitu, itu menggunakan mail merger. Amplop, label itu bisa digunakan di sini. Nah, berikutnya adalah menyimpan dokumen. Ini yang penting ya. Save as ya. Save as misalnya saya taruh aja di browse ya. Saya taruh aja di desktop biar gampang. Nah, di sini untuk menyimpan dokumen itu banyak pilihan template yang bisa digunakan. Ada PDF, ada Word, ada makro, ada OCX. Jadi kalau misalnya kita akan buat dokumennya PDF, langsung saja simpan .pdf. Kalau misalnya hanya untuk dokumen biasa, ya simpan dengan Word, nama file docx. Ya. Itu ya untuk ini saya kira tidak perlu simpan dulu. Ya, untuk penggunaan Microsoft Word ya. Nah, jadi untuk pengolahan informasi dengan Microsoft Word tadi, ini tadi seperti ini ya. Ya, mungkin itu ya untuk awalan pengenalan penggunaan program pengolah kata ya, mengolah kata untuk mengolah informasi ya. Jadi informasi yang kita dapat itu tentu harus dirapikan dulu, dilakukan pengaturan sehingga ketika dokumen itu misalnya akan menjadi sebuah makalah, maka sudah menjadi dokumen yang rapi, yang enak dibaca gitu ya. Itu demikian untuk tutorial kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.